Terima kasih juga untuk Teh Syahrini, tamu spesial yang sempat hadir di beberapa episode yang lalu dan hari ini kembali bersama kita. Apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Bella. Assalamualaikum Abi Kurai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk pemirsa Metro TV yang selalu mengikuti kajian tafsir Al-Musbah. Masya Allah, senang sekali bisa bergabung bersama teman-teman semua, dan tentunya selamat sahur ini untuk pemirsa di rumah. Mbak Ella juga sudah sahur? Iya nih Teh, kalau yang di rumah kayaknya sambil sahur ya, pasti menyaksikan kita hari ini. Mudah-mudahan ini jadi kenyang lahir batin Teh pada saat insya Allah lewat kajian-kajian ini. Iya, tuh. Sejak dini Allah mempersamakan lelaki dan perempuan, suami dan istri. Kita ada kearifan lokal kita di Indonesia. Saya pernah sampaikan ini dalam salah satu pertemuan di Al-Azhar dalam konferensi pers. Mereka terkagum-kagum juga mendengar kearifan lokal kita. Saya berkata, kami di Indonesia punya kearifan lokal menyatakan demikian. Kehidupan suami istri akan sukses kalau ada 4 yang sama, 1 yang harus berbeda. Karena pasangan itu pasti berbeda. Yang pertama, dua-duanya menyadari bahwa mereka hidup. Hidup itu ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Kalau demikian, sama-sama hidup. Geraknya harus sama. Sama-sama tahu, jangan menyembunyikan suatu rahasia, khususnya setelah perkawinan. Rahasia sebelum perkawinan tidak ada masalah. Sama-sama tahu, sama-sama gerak, dan sama-sama merasa. Perasaannya sama. Nah, yang kedua, sama-sama manusia. Kemanusiaannya tidak berbeda. Jangan menganggap istri atau suami lebih rendah kemanusiaannya dari Anda. Manusia punya perasaan, punya dignity, dan sebagainya. Yang ketiga, sama-sama dewasa. Yang kawin itu harus dewasa. Kalau ada satu kekanak-kanakan, dan kedewasaan itu tidak ditandai oleh usia. Betul. Umur kronologis kadang-kadang nggak menentukan usia secara emosional ya. Betul. Dan kematangan. Sama-sama dewasa, bertanggung jawab. Yang keempat, sama-sama cinta. Okay. Kalau tidak saling cinta, kehidupan rumah tangga tidak akan berhasil. Yang berbeda adalah seorang lelaki dan seorang perempuan. Yang masing-masing punya sifat-sifatnya, masing-masing punya sifat-sifat yang berbeda, yang harus disadari. Betul. Lelaki harus menyadari bahwa perempuan berbeda dengan dia. Perempuan pun demikian. Karena itu jangan memaksakan pasangan Anda untuk menjadi seperti Anda. Ya, terima kasih Abi penjelasannya. Ella yakin Teh Syahrini pasti sudah punya pertanyaan nih berkait dengan uraian-uraian Abi di ayat-ayat surah At-Taghabun ini. Silakan Teh. Assalamualaikum sekali lagi. Aku mau tanya mengenai keluarga. Bagaimana bisa keluarga bisa menjadi fitnah dan ujian bagi kita di dunia, sementara banyak kebaikan di dalamnya? Betul Teh Syahrini, sebetulnya banyak sekali ya kebaikan dan manfaat yang kita dapatkan dari keluarga. Bagaimana Bi sebetulnya penjelasan yang lebih lengkap mengenai ini dari tuntunan-tuntunan Al-Quran? Silakan Abi. Jadi benar ya bahwa kehidupan ini seluruhnya sebenarnya adalah fitnah dalam arti ujian. Anak itu ujian, harta itu ujian, sebagaimana dikemukakan oleh ayat kita ini. Nah, kita lihat ujian itu perlu atau tidak? Perlu. Nyatanya, saya sebagai dosen, seringkali mahasiswa saya datang bertanya, Pak, saya kapan diuji? Karena dengan ujian, dia naik tingkat. Kalau begitu ujian ada baiknya. Dengan diuji, kita menjadi siap menghadapi kesulitan. Allah menguji kita kali ini, dan perlu dicatat bahwa ujian Allah itu lebih ringan daripada daya-daya yang Anda miliki. Kami uji dengan sedikit dari rasa takut, lapar. Itu Al-Quran. Sedikit dari rasa takut. Allah tidak mungkin menguji
seseorang melebihi kemampuannya. Karena itu Nabi paling berat ujiannya. Karena dia sudah ada di kelas yang tertinggi. Kalau kita ini tidak seberat Nabi ujiannya. Karena memang tingkatan kita seperti itu. Jadi ujian memberikan kita imunitas. Ujian mengangkat derajat kita di sisi Allah. Jadi jangan bersangka buruk dengan ujian. Karena itu pula sebagian ahli-ahli tasawuf merasa sedih. Saya kok tidak pernah diuji. Karena dengan ujian kita mendapatkan kebaikan yang banyak. Saya kira itu ya. Karena itu di ayat 15 Allah menyatakan, harta benda kamu, anak-anak kamu adalah fitnah, adalah ujian. Fitnah di sini bukan dalam pengertian bahasa Indonesia. Fitnah di sini adalah ujian. Ada pertanyaan nggak Teh yang ingin dapat penjelasan lebih lanjut dari Abi? Kalau Silahkan. bukan pertanyaan, komentar juga Komentar juga boleh Teh, pengalaman atau kekhawatiran juga boleh, curhat juga diterima sama Abi. Curhat itu jangan kepada manusia katanya, harus kepada Allah langsung. Aku hanya tertarik ingin sekali menanyakan mengenai bertakwa sekuat kemampuan. Kan selalu ada pembicaraan disebutkan bertakwalah sesuai kemampuan kamu atau sesuai kemampuan. Nah, bertakwa di sini sesuai kemampuanmu itu bagaimana sih sebetulnya Abi? Karena kadang-kadang sesuai kemampuan itu selalu dijadikan alasan, akhirnya jadi malas untuk rajin ibadah gitu, untuk lebih takwa, ditingkatkan ketakwaannya itu lebih malas gitu, menjadi sebuah alasan. Pada akhirnya suka bilang, ya saya ibadahnya mampunya segini, kan sekuat tenaga, sekemampuan saya, jadinya gimana sih seharusnya gitu tuh. Bener, ini kayaknya pengalaman banyak orang ya Teh, bisanya cuma segini aja udah cukup dan sebagainya. Nah, saya yakin ini juga banyak pemirsa yang punya pengalaman serupa atau tergoda untuk mengatakan hal serupa. Apa jawabannya? Ella ingin elaborasi lebih lanjut tadi pertanyaan Teh Syahrini. Abi sudah terangkan sedikit tadi di awal tentang pentingnya berusaha sekuat kemampuan, punya ukuran-ukuran di dalam diri. Tetapi pada saat melakukannya, Bi, seringkali tetap ada, Bi, godaan untuk malas, godaan untuk mengurangi tekad seperti yang tadi disampaikan Teh Syahrini. Apa, Bi? Apakah memang ada pengaruh lingkungan yang bisa kita daya gunakan? Apakah ada cara-cara lain, cara-cara tambahan untuk memang kita bisa mampu sekuat tenaga dalam bertakwa? Boleh kasih contoh-contoh lain, Abi? Tadi kita sudah terangkan tentang makna kemampuan itu. Tapi pertanyaan ini mengundang penjelasan lebih rinci lagi. Islam ini agama moderat. Dalam kehidupan kita ini, kita sering tergoda. Godaan itu datang dari nafsu atau dari setan. Godaan setan itu bisa bertolak belakang. Dia lihat bagaimana sikap yang digoda. Bisa jadi dia menggoda orang yang sudah taat agar menambah ketaatannya sampai melampaui batas. Bisa jadi juga godaan itu kepada orang yang kurang taat agar supaya dia lebih kurang lagi ketaatannya. Suatu ketika ada serombongan sahabat Nabi, 3 orang berusaha membandingkan amalan-amalannya dengan amalan Nabi. Mereka berkata, waduh, kita ini terlalu sedikit amalan kita ini. Maka apa? Yang satu berkata, saya akan berpuasa setiap hari. Yang satu berkata, saya tidak akan tidur malam hari, mau sholat terus. Yang satu berkata, saya tidak akan kawin. Didengar oleh Nabi. Itu melampaui batas. Melampaui batas kemampuan. Jangan melampaui batas kemampuan. Siapa yang mendorong itu? Setan mendorong, lebihkan. Nah, begitu juga mengurangi. Kita sebenarnya mampu, tapi datang saya, enggak usah. Karena setan itu bermaksud menjadikan Anda rugi. Kalau tidak rugi, jangan untung. Amalan yang terbaik itu adalah yang terus-menerus walau ringan. Terima kasih, Abi, kesimpulan-kesimpulannya. Semoga kita bisa terus mempraktekkan
tuntunan-tuntunan ini menunjukkan kesyukuran sambil terus menambah kekuatan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.